Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut belajar tentang bentuk-bentuk pecahan ya. Bentuk-bentuk pecahan diantaranya ada pecahan biasa, contohnya 2/6. Ada pecahan campuran, contoh 7/3 sama dengan 2, 1/3. Yang ketiga, ada pecahan desimal, contohnya 0,3. Yang keempat, ada bentuk persen. Biasanya ditulis 25/100 atau ditulis 25. Pertama, kita akan bahas tentang pecahan biasa ya. Bentuk pecahan yang telah kamu pelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh lain, 3/5, 6/9, 10/12, dan lain-lain. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Yang atas lebih besar dari yang bawah, sehingga bisa dibagi ya. Contoh lain, 7/4, 11/7, 12/10, dan lain-lain. Pecahan biasa ke pecahan campuran. Perhatikan contoh yang ibu berikan ya. Contoh pertama, ubah pecahan biasa 9/4 ke pecahan campuran. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Kalian tuliskan kembali pecahan yang ada di atas, 9/4. Kemudian kalian lakukan pembagian kurung antara pembilang dan juga penyebut. 9 dibagi 4. 9 dibagi 4, ada yang tahu? Ya, hasil 9 dibagi 4 adalah 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu kita lakukan pengurangan antara 9 dan juga 8. 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Sisa hasil pembagian ini, jangan kalian lakukan pembagian lagi, biarkan seperti ini. Setelah itu, kalian tuliskan hasil pembagian tadi, yaitu angka 2. Kemudian tuliskan sisa pembagiannya, yaitu angka 1, dan tuliskan bilangan pembaginya, yaitu angka 4. Sehingga 9/4 sama dengan 21/4. Sekarang perhatikan contoh kedua dengan baik. Ubah pecahan biasa 30/8 ke pecahan campuran. Cara menjawabnya sama seperti contoh yang tadi. Kalian tuliskan kembali pecahan 30/8. Setelah itu, kalian lakukan pembagian kurung antara pembilang dan juga penyebut. 30 dibagi 8. Bisakah 30 dibagi 8? Ya, hasil yang mendekati adalah 3. 3 dikali 8 sama dengan 24. Lalu kita lakukan pengurangan antara 30 dan juga 24. 30 dikurangi 24 sama dengan 6. Sisa hasil pembagian kita biarkan terlebih dahulu seperti itu. Selanjutnya kita akan menuliskan hasil pecahan campurannya. Kalian tuliskan angka 3 dari hasil pembagiannya. Kemudian kalian tuliskan angka 6 sisa dari hasil pembagian menjadi pembilang. Lalu langkah selanjutnya kalian tuliskan angka 8 yang menempati bilangan pembagi menjadi bilangan penyebut. Jadi 30/8 sama dengan 36/8. Pengubahan bentuk pecahan campuran yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Simak contoh yang ibu berikan ya. Contoh pengubahan pecahan campuran ke pecahan biasa yang pertama adalah sebagai berikut. Ubah pecahan campuran 2/1/2 ke pecahan biasa. Caranya mudah sekali.
Kalian perhatikan cara pengerjaannya ya. Langkah pertama, kalian tuliskan kembali pecahan campuran yang ada pada soal, yaitu 21/2. Setelah itu, kalian akan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya, penyebut dikali dengan angka di depannya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian ditambah 1 sama dengan 5. 5/2. Kalian tuliskan kembali penyebut dari pecahan tersebut. Jadi, pecahan 21/2 sama dengan 5/2. Perhatikan contoh yang kedua ya. Contoh kedua pengubahan pecahan campuran ke pecahan biasa adalah sebagai berikut. Ubah pecahan campuran 5/3/4 ke pecahan biasa. Caranya, kalian tuliskan kembali pecahan campuran yang terdapat pada soal 5/3/4. Setelah itu, kalian lakukan pengalian antara bilangan penyebut dengan bilangan asli pada pecahan tersebut. 4 dikali 5. Penyebut dikali bilangan yang ada di depannya, yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. 20 ditambah 3 sama dengan 23. Setelah kalian menuliskan angka 23, kalian perlu menuliskan bilangan penyebut dari pecahan yang tadi, yaitu per 4. Penyebutnya adalah bilangan 4. Jadi, pecahan campuran 5/3/4 sama dengan 23/4. Sekarang kita akan belajar mengenai mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa diubah menjadi desimal. Contohnya di sini 5/20. Aturannya adalah penyebutnya harus diubah menjadi 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 dan seterusnya. Di sini tadi 5/20. Penyebutnya adalah 20. Dikalikan berapa 20 yang hasilnya 100? Ya, dikalikan dengan 5. Ketika penyebutnya dikalikan dengan 5, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 5, sehingga dikalikan dengan angka yang sama. Maka hasilnya adalah 25/100. 25/100 di sini berarti 25 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,25. Cara mudahnya kita harus melihat 100 sebagai penyebut di sini memiliki berapa nol? Ya, 100 di sini memiliki 2 nol. Maka angka setelah koma ada 2. Kita langsung letakkan 25 tadi di belakang setelah koma. Maka hasilnya 0,25. Contoh lain, misalnya 6/10. Kita lihat 10 di sini nolnya ada berapa? Ada 1, maka angka setelah koma ada 1. Kita langsung letakkan saja 6-nya, maka hasilnya 0,6. Kemudian desimal diubah menjadi pecahan biasa. Contohnya di sini adalah 0,4. Kita lihat 0,4. 4 di sini hanya mempunyai satu angka setelah koma. Satu angka setelah koma berarti berapa yang nolnya hanya ada 1, yaitu 10. Berarti sini artinya 4/10. 4-nya sebagai pembilang, 10-nya sebagai penyebut. Kemudian kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Sehingga 4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Contoh lain, misalnya 0,15 diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah, kita lihat dulu, 15 di sini adalah 2 angka. Berapa yang nolnya ada 2? Yaitu 100. Maka 15-nya sebagai pembilang, 100 sebagai penyebut, dan hasilnya adalah 15/100. Langsung disederhanakan. Kita sederhanakan, sama-sama diubah, sama-sama dibagi 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3, sedangkan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Maka hasilnya adalah 3/20. Berikut,
ubah pecahan biasa 1/2 ke pecahan persen. Cara menjawabnya adalah kalian tuliskan kembali pecahan biasa yaitu 1/2. Setelah itu kalian lakukan pengalian. Pecahan 1/2 dikali titik-titik yang hasilnya adalah titik-titik per 100. Kalian perhatikan penyebut kedua pecahan tersebut. 2 dikali berapa yang hasilnya 100? 2 dikali 50 hasilnya adalah 100. Maka kalian harus mengalihkan pecahan 1/2 dengan pecahan 50/50. 2 dikali 50 sama dengan 100. 1 dikali 50 sama dengan 50. 50/100 ketika kita ubah menjadi pecahan persen adalah 50%. Jadi 1/2 sama dengan 50%. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Ubah pecahan biasa 4/5 ke pecahan persen. Caranya sama seperti contoh yang tadi. 4/5 kalian tuliskan kembali. Setelah itu kalian kalikan 4/5 dikali titik-titik yang hasilnya sama dengan 100. Sama seperti tadi, kalian perhatikan penyebutnya, penyebut antara kedua pecahan tersebut. 5 dikali berapa yang hasilnya 100? 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Ya, 5 dikali 20. Maka 4/5 harus dikalikan dengan pecahan 20/20. 5 kali 20 sama dengan 100. 4 dikali 20 sama dengan 80. Pecahan biasa 80/100 jika kita ubah ke dalam pecahan persen maka 80%. Jadi 4/5 sama dengan 80%. Bagaimana anak-anak? Bisa mengerti? Semoga kalian bisa mengerti ya. Sekarang mari kita lanjut pada pengumpulan.